Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sudah datang ke sini? Mana kita di baik ya? Sudah nyaman tentunya? Sudah. Oke. Sebelumnya ada apa Pak? Kita di sini. Ya, ya. Kalau sedikit ini ya, cuman masalahnya ya. Tapi intinya itu kesulitan dalam apa ya, dalam materi itu sebelum memulai apa sesi konseling itu kita berdoa dulu dan berdoa sesuai sebelumnya kenalan dulu sama siapa kerja di bukan nah kalau ini sebelah mana tahu sana lagi lurus lagi hmm? Terus itu udah terus dari bawah, terus ada gang yang ada tubuhnya warna putih, tahu nggak Bu Jumur yang itu nggak jual sate kiri jalan dari ya dari sini. Kalau dari sini kan kiri jalan. Masuk sebelah oh udah kelihatan kok namanya warna putih dari jalan. kalau sekolahnya apa Mama kamu sendiri sama saudara saya. oh punya saudara sekolah dulu juga apa Enggak, namanya saya enggak. oh kembar Iya. 11 F5. Namanya Fiona. nggak masuk sih sebelah terima makanya nggak pernah masuk kelas oke berarti berarti sekolahnya berangkat ada bareng terus ya Iya, dalam sama-sama. Tapi soalnya kan sama-sama organisasi. nah, Terusnya beda. Fiona itu masih saya di bawah. Jadinya kalau ada kita pokoknya beda jam atau kita ada pertemuan itu kita udah mau kemana. oh kayak gitu jadi memang dari rumah udah persiapan lah ya tapi kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara Tadi kemarin juga. oh tambah nggak punya Nggak punya. Ah. kalau bapak itu nggak banyak Ayah sama ibu itu sama-sama karyawan di di kantor namanya tuh mitra humas itu kayak membuat kertas itu. Terus tapi jadi ada bagian kantor, ada yang bagian representasi kita, ada bagian kantor asosiasi di bagian daerah kantor semua di daerah ini pusat kurang kurang yang mana arah itu Setara yang ini Kak, yang dari Matahari lurus terus enggak kurang tuh tahu tuh yang awal lagi terus yang alun-alun ke kiri ya itu awal kiri oh itu terus nanti sampai di bagian bioskop bintang Gondang ke depan Ya. arah hotel-hotel ya ya udah lama berarti kerja di sana ya sudah. kalau itu enggak sebelumnya udah pernah melakukan konseling individu seperti ini atau belum pernah cuma kita di SMP tidak pernah Lanjut ke tahun biasanya
masyarakat atau memang membutuhkan apa ya istilahnya bantuan dari sini itu kayak bantuan salah atau bantuan mungkin bantuan secara pemikiran doang, maksudnya ini harus gimana tuh kayak gitu ya. Jadi sebetulnya kebanyakan kalau dulu kan konseling itu kayaknya kalau anak masuk ruang kita itu kan kayaknya anak itu masalah ya, tapi sebenarnya juga orang kita juga ya sebenarnya biasa aja, kamu datang berarti cuma pengen ngobrol, pengen didengar, itu juga nggak apa sebetulnya, cuma memang tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Kalau saya dulu pernah punya hal seperti itu di SMA 2 Bali, itu tiap hari ada anak hanya sekedar cerita coba main tadi ya kayak gitu coba, tapi ya memang karena dulu pilihannya kalau masuk kita itu memang bermasalah, jadinya ya memang sudah sulit untuk yang paling seperti nah kemudian dari konseling terus di konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas sebenarnya yang paling penting itu kerahasiaan. Kerahasiaan dimaksudkan itu psikolog itu harus benar-benar bisa menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan oleh siswa atau klien. Jadi kayak aku engineer, misal aku tadi cerita itu sebenarnya tidak ada diberikan oleh orang lain kecuali dengan agensi tertentu, misal dengan persetujuan kamu kayak gitu, atau aku memang membutuhkan tenaga ahli yang lain, misalnya dokter atau polisi dan memang harus tahu nggak tahu terus ada asas keterbukaan. Kalau aktivitas keterbukaan itu balik, berarti kan aku yang menjaga kerahasiaan. Kalau ini keterbukaan itu si klien atau si siswa itu diminta untuk benar-benar buka untuk menceritakan apa yang sedang dialaminya. Maksudnya gini, kalau si klien datang nggak memiliki asas keterbukaan, kita kan juga bingung ini mau mengatasinya gimana, ceritanya misal separuh nah gitu. Ada keinginan biasanya hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, jadi yang paling aku bilang itu yang memang mungkin semua konselor untuk dasar mungkin memang yang akan sebetulnya asas itu ada banyak, cuma yang paling apa ya istilahnya berpengaruh itu boleh ya dan ngomongnya sulit untuk memahami. Dari kan dulu kita menjelaskan saya kan mau berusaha bersama ya, tapi mungkin ada juga yang saya jadi strike atau apa ya, maksudnya kurang memahami bagaimana itu. Terus tapi dari apa di rumah saya tuh belajar mungkin di media sosial, YouTube, TikTok itu, tapi bagi saya tuh sebenarnya saya tuh lebih suka belajar itu menjelaskan secara langsung. Maksudnya kayak ada teman yang belum dengan saya, tapi secara Personal. ya secara Tapi kalau dari YouTube itu masih agak kurang ya. Kalau YouTube kan kamu bisa style, nanti mau stop balikin lagi bisa. tidak bisa tergantung videonya apa saya. Oh ya, Video ini penyampaian cara orangnya. penyampaiannya satu. Tapi itu lumayan mudah. Ya. Tapi kalau kan sehari-hari biasanya kamu Sebenarnya kalau bisa dibilang di rumah saya tuh banyak di sekolah.
tiap hari dong kalau gitu, kalau Iya. Senin sampai Jumat. Iya, iya setiap hari. Pasti satu lagi kemarin karena organisasi. Benar. Organisasi. Berarti kamu mulai jam pagi jam 7 sampai jam setengah 4 selayaknya siswa yang lain, sekolah maksudnya belajar di kelas, terus habis itu baru kegiatan. Kegiatannya tiap hari. Contoh Senin itu biasanya kalau buat ini saya ngajar soal pramuka ya, saya organisasi. Jadi kegiatan aku tuh hari Jumat. Nah, kita sebelumnya itu sudah mempersiapkan hari larutnya. Jadinya kita persiapan, kita bikin konsepnya itu gimana buat aku hari Jumat itu bisa hari Senin, Selasa. Nanti Rabu kita konfirmasi ke pembina. Terus hari Kamis kita pelaksanaan briefing mulai sangga sama kelas. Jumatnya pelaksanaan. Kamu mulai jam segitu. Kalau kembarannya? Karena itu juga mas OSIS. Nah, Jadi ini juga sibuk. bentar. Kemarin yang dilatih itu siapa? Kamu atau siapa? Saya sama Fiona. Dua-duanya? Iya, saya ada yang kamu Fiona. Yang di depan siapa? Yang nana itu Fiona OSIS. Wah, pantes. Jangan ikut saya. Pasain kamu. Saya di barisan yang pasang sampingnya. Yang pramuka yang cowok itu kan yang maju ya. Apa adik sampingnya itu saya. Soalnya kalau pramuka itu kan kebetulan kayak koordinasi. Kalau di pramuka yang adanya kan ada cowok sama cewek. Lain. Berarti kamu nggak di barisan yang paling depan? Barisan paling depan mau. Nomor 2 dari nomor 3 dari kan Danton. Terus cowok sama cewek saya. Kalau kembaranmu di mana? Sini orang kan sini cowok lagi. Cewek yang bilang. Yang itu Tapi di depan semua? di depan Kan? semua. Karena yang ketua semua di depan. Oh. Sama wanita. Iya, iya, iya. Baru tahu aku Bang. Itu juga, dia kegiatan juga sama kayak kamu? Tapi kalau asis itu segini tuh lebih Ringan? Atau gimana? dan itunya. Kalau saya kan sambil pas rambut. Tapi kalau asis kan maksudnya nggak sih setiap minggu ada event kan ya. Oh. Mereka lebih santai, tapi kalau udah event tuh mereka udah yang ngebut. Berarti nggak sesering kamu dong. Kalau itu sebetulnya kan nanti sih yang ini yang kamu keluhin kan kurang bisa memahami. Kalau di kelas ketika belum masuk belum menjelaskan itu kamu nggak pahamnya karena apa? Maksudnya kan ada nih orang yang sebetulnya paham nih tapi cuma gampang ketitik, maksudnya kayak gitu terus malah ribut sendiri kayak gitu. Kalau kamu apa? Kalau saya juga ini tergantung gurunya. Ada guru yang kalau biasa itu biasanya kan cepat banget kan. Nah itu saya kurang bisa memahami pelajarannya. Tapi kalau gurunya santai terus jelas juga penyampaiannya itu saya Tapi di dalam belajar itu kan nanti ada apa ya, kesempatan untuk tanya kayak gitu. Biasanya kamu kalau memang nggak paham itu menanyakan lagi atau ya usah boleh lah kayak gitu. pernah tanya, pernah juga nanti aja. Tapi kan biasanya itu teman saya ada yang udah paham. Saya tanya ke teman saya. Oh kayak gitu. Jadi untuk nggak selalu terus tanya terus. Tapi kalau saya dulu paham saya mau tanya karena saya nggak mau kayak dalam pelajaran itu saya nggak paham apa sih Oh. minimal aku saya tahu inti dasarnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi biasanya ada mata pelajaran kamu pernah nggak ya, maksudnya spesifik nih psikal misal Ya, memang nggak paham gitu yang sulit maksudnya. sulit. Kalau udah nggak paham sama sekali tuh nggak nanti Yang sulit. ya sekedar banget tadi tahu sih. Asal tadi sebetulnya. Benar fisika. Oke, kalau memang kamu kalau mengidentifikasinya itu dari memang fisikanya yang sulit atau dari penyampaiannya yang kurang penyampaian. Beda dulu waktu saya kelas 10. Itu kan beda kan. Nah, beliau itu kan bukan hanya saya sendiri, tapi dari teman saya sama Yang pas-pas belajar merasakan. sama beliau itu juga
udah pernah ini sama teman maksudnya sesama teman kayak paham nggak sih kayak gitu? Nah, Ada yang paham nggak sebetulnya? ada karena Hah? dia dapat materi dari kelas lain, maksudnya dia udah belajar materi. Oh, Nah terus saya motivasi seperti itu. Aha. Tapi sebelum mata fisik ya saya Aha. belajar dulu karena materinya kalau sebenarnya langsung pahamin saat itu pasti Aha. susah. tapi itu kan kamu ada keuntungan dong. Kamu bisa tanya sama ini si Fiona. Ya, Ah. nah, Sama. beda dunia. Karena Tapi kalau mapelnya itu sama, yang membedakan setiap kan mapnya beda kan. Oh, Iya, setiap sama beda. Oh. Jadi kita kan kelas 11 sama kelas 12 kita pilihan apa? Jadi kita nggak sama-sama. Ada yang lebih di IPA, IPS, iya iya. kayak gitu. Kalau Fiona itu bedanya semua sama, bedanya itu Fiona kimia, nggak ada biologi. Kalau saya ada biologi, saya nggak ada kimia. Oh, kan. Kita nggak ada biologi, kita kimia. Saya ada biologi, nggak ada kimia. Balik lagi ya. Ya, lainnya sama. Tapi kamu udah pernah nggak maksudnya nyoba misal belajarnya sama nih Nah, di rumah sama keluarga belajar sama kan? ini gimana sih Iya. kayak gitu dan coba kayak gitu kalau itu kan karena faktor dari penyampaian si materi lah istilahnya yang buat ada faktor lain nggak gampang ke distrik nggak misal kamu lagi baru berarti ini tapi terus kamu disenggol-senggol temenmu ini diajak dan ada temanmu tapi akhirnya nanti ikut ke distrik kayak gitu. Saya itu nggak lebih apa namanya, bukan karena teman, tapi kadang saya lain kan nggak ngerjain. Nah saya mikirin satu hal, Nggak fokus. Iya, nggak fokus kayak gitu. Oh. Kadang itu nggak fokus. Banyak kan gitu malah. Iya. Nah kalau tiga teman malah tidak biasa. Pernah sih kak, teman saya ketawa saya juga gitu kan, jadinya kita bingung materinya. Tapi kan nggak sesering Nggak gitu kan. sering itu, saya lagi diam. Lebih sering tadi ngomong mikirin sesuatu. Biasanya tuh yang dipikirin lembarnya emang asal bingung aja, maksudnya mikirin random atau memang benar-benar ada yang dipikirin. Kalau kamu Memang ada yang dipikirin. seringnya bingung aja, enggak apa. Mau malah ngomongin sesuatu. Ya berarti apa? Kalau sesuatu itu kan salah satu indikator. Nanti kalau pemateri itu kan gimana ya? Kalau pemateri mungkin juga semua orang akan merasakan hal yang sama. Kalau itu kan berarti kan enggak ada secara personal dari kamu. Tapi faktor lain enggak yang bikin kamu nggak bisa selain mikirin hal-hal di luar materi. Ngantuk. Pernah ya. Sering nggak kalau ngantuk? Lumayan sering. Terus kedua nih udah enggak ya. Gimana ya? Ya kalau tadi ya kalau fokus ini masalahnya kalau menurutku itu masih berguna dengan kegiatan seminggu full itu. Saya aku di sini cuma masih berapa kelas itu aja berangkat pagi pulang 3:30 dari apa ya padahal aku ya aku masih belajar cuman kan nggak yang sebelajar kalian kan gitu loh. Sebagai seorang orang belajar apa yang emang anaknya maksudnya dan sebanyak kalian juga gitu loh, apalagi kampus yang ada kegiatan seperti itu ya wajar sih kalau kampus ya itu mungkin kamu harus balik lagi kayak harus lingkup kamu aja jangan berusaha kamu kalau 1 minggu tapi
kegiatan lain nggak? Aku minggu sebenarnya tuh enggak, tapi pasti diadain lah. Contohnya kita ada kerja kelompok tiba-tiba kemarin ini Tapi kalau kerja kelompok kan nggak gitu ini ya, karena kan kerja kelompok kan paling nggak tahu ya, kalau aku dulu sih banyak main-main ya, maksudnya dia kerjain bener, tapi sama ngobrol cuma sama jajan juga. kan banyak mana lah. Lebih kayak santai sih. Iya, itu kan juga paling enggak gimana ya, kalau kegiatan kayak gitu tuh mau selama apa itu kan rasanya enggak secapek kalau kita belajar beneran begitu. Kalau selain itu, selain kerja kelompok, Kok nggak ada di kalau saya ngapa-ngapain nggak pergi, Nah. saya di rumah itu pasti selalu selesai catatan yang belum selesai. oh Cara belajar diri saya kan biasanya kalau di kelas mungkin pernah kayak capek gitu kan, jadi saya nggak tulis catatannya di waktu saya foto, saya langsung di rumah dan saya target pokoknya dia harus selesai semua ceritanya belum selesai. ya, tapi ya repot juga deh kalau catatannya banyak, kalau cuma punya waktu 1 minggu itu kan berikutnya lagi pasti kan kayak gitu kan, lanjut terus kan. Ya, kalau menurutku ya masih saranku ya ikut lagi, kamu harus bisa benar-benar manajemen waktumu. Kamu tuh minimal punya apa ya, punya waktu untuk istirahatnya sudah cukup, karena kan kamu tadi ngomong pagi sampai sore sampai ya cuma sampai malam lah itu lah ya, sekolah kayak gitu. Itu kamu belum belajar gitu, kamu belum istirahat dulu. Kalau ada kegiatan lah ya, kalau menurut saya mungkin itu tapi sebelumnya dengan kegiatan sosial itu udah pernah nyoba untuk memanage waktu belum? Misal buat jadwal nih hari Senin, kalau misal Senin sampai Jumat kan pulangnya kan tetap, tapi kan setelah itu kan ada kegiatan yang bisa kamu ubah dalam artian istirahatnya, entah mainnya, entah tidurnya kan bisa diubah kalau di rumah. Itu udah pernah coba buat kayak gitu belum? Pernah dulu waktu terlalu sibuk, maksudnya kita nggak setelah saya kelas 10, saya kan juga dulu ikut organisasi APK. Nggak sesibuk karena kan APK juga nggak banyak jadi setelah bulan kelas Itu apa ya? itu organisasi tertinggi di sekolah, jadi tingkatannya tuh nggak atas atas kayak tugasnya mereka sebenarnya cuma ngawasin terus kita mengevaluasi kinerja OSIS, membantu merancang proyek-proyek kayak gitu. Itu malah santai. Waktu itu udah pernah bikin jadwal seperti itu, berjalan nggak? Berjalan tapi nggak sampai sekarang. Nggak sampai sekarang. Karena sekarang juga lagi setelah kelas 11 ini. Tapi setelah kelas 11 ini kamu udah pernah nyoba lagi belum? Belum. Terus kenapa kok? Kan dulu kan udah pernah tuh hasil tuh. Kalau kelas 11 ini kenapa kok nggak coba lagi? Karena sekarang saya menyadari setelah sekarang misalnya terlalu itu setiap hari kalau dulu kan mungkin sore itu mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan di luar rumahnya nggak sesuai ini, tapi kalau sekarang itu saya kasih kosong harus bisa sampai sekitar belas apa Ini malah itu yang diperluin yang sekarang. Kan sibuk ya, kan itu. Jadi kalau dulu nggak terlalu sibuk, mungkin kamu bisa ya anggaplah seenaknya lah ya dalam istirahat. Kalau ini kamu kan benar-benar sibuk, ya itu mana yang tiap hari harusnya kan kamu jadwalnya harus lebih tertata. Karena kan tujuan kita butuh istirahat yang pasti. Nggak bisa loh, maksudnya dalam seminggu ini masa kamu tidurnya rata-rata cuma 2 jam, kayak itu kan
sekian harus ngapain. Mungkin kalau dia kalau 1 minggu terserah lah ya, maksudnya anggap aja hari itu aja. Mungkin minggunya yang kasih jadwal istirahat minimal karena kan besoknya harus menang Senin Selasa Rabu harus Jumat lagi kayak gitu kan. Kalau itu tadi dari kalau gaya belajar, kamu udah menemukan gaya belajar yang pas belum? Gaya belajar kan macam-macam toh. Ada yang emang orang sukanya itu di suasana terbuka, yang sedih, hening kayak gitu, atau ada yang memang sukanya kayak coffee shop, memang banyak produk ramai kayak orang itu. Ada yang misalnya belajar tuh misal dari kantor ya kayak tadi kayak dengerin materi kayak gitu, atau ada yang modelnya harus sama praktek, jadi ketika dijelasin itu terus nanti harus coba kayak udah nemuin itu apa belum? Belajar bareng sama bareng aja oke, atau lebih baik belajar bareng atau sendiri entah dengan siapa saja ya, udahlah siapa. Saya itu yang sendiri itu biasanya saya kan tadi bilang itu nggak pakai istana. Saya kalau nyatet itu kan pasti lama ya. Saya aku tadi nggak ada dari saya lebih suka kalau nyatet menyelesaikan suatu catatan atau pokoknya tugas yang selain mengerjakan soal ya kan itu sendirian. Itu kalau untuk memecahkan suatu permasalahan soal itu lebih suka Baru kayak karena ada sudut pandang lain dari Makanya kan berbeda. kalau itu juga gimana ya, kalau tadi kan nggak paham karena mungkin dari sudah kurang fokus, itu kurang fokus dan mengantuk itu kan juga yang mungkin dari tadi loh yang emang kegiatan kegiatan itu mungkin kalau kegiatan seperti itu bisa di apa ya istilahnya terus diapain ya, nggak didorong dengan kamu mungkin minum vitamin kayak gitu biar ya namanya juga batas tiap hari ketemu dan kayak gitu ya pastinya kan dia capek ya, apalagi kalau di kondisi-kondisi tertentu yang maksudnya memang badan ini sebetulnya drop kayak itu kan mesti butuh vitamin tambahan, apalagi kayak gini siang panas tiba-tiba nanti gelap semua hujan kayak gitu. Iya kemarin 2 hari yang lalu kan udah kayak maghrib itu di sini, iya kan? Ya apalagi cuaca seperti ini dan kesibukan yang beda seperti itu, kalau punya apa ya istilahnya punya kendala seperti itu ya mungkin kamu dari awal bisa dilakukannya itu yang paling mudah dulu, mungkin bisa memanajemen pulang buat jadwal itu lagi dibenerin lagi dan sekian nanti kalau karena itu paling nanti kita minum kalau kita minum banyak aja gitu ya, ya tidak harus sering mungkin sekali atau sekali, yang penting ada sesuatu yang memang membantu pulang, soalnya kan kamu kan hitungannya memforsir terus kan seperti itu ya. Kalau yang berbeda seperti itu karena kan kamu kan untuk gaya belajar sudah tahu seperti apa, kalau soal seperti apa, kalau itu ya kan sudah ya mungkin kalau saya bisa saranin ya untuk apa ya
Desember minggu awal.